Bagi saya toleransi itu ialah kesediaan kita untuk menerima orang berbeda dengan kita. Tidak bisa disebut orang itu toleran kalau tidak menyukai perbedaan. Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 1959. Ia menempuh pendidikan dasar di pesantren Asy'ariyah Sengkang, lalu meraih sarjana dari IAIN Alauddin Makassar pada tahun 1984. Gelar magister dan doktor beliau diraih di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan disertasi tentang gender dalam Al-Quran. Beliau juga pernah belajar di universitas luar negeri seperti McGill University di Kanada, Leiden University di Belanda, hingga Georgetown University di Amerika Serikat. Sejak 2002, ia menjadi guru besar tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pernah menjabat Dirjen Bimas Islam pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, Wakil Menteri Agama pada tahun 2011 sampai tahun 2014, dan Imam Besar Masjid Istiqlal sejak tahun 2016. Ia aktif dalam organisasi keagamaan, pendiri Media, Ketua IPIM, serta Rais PBNU pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Sosoknya dikenal moderat dan aktif mempromosikan dialog antar agama. Jabatan terkini dan kontribusi. Pada 21 Oktober 2024, Nasaruddin Umar dilantik sebagai Menteri Agama Republik Indonesia ke-25 oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain penjabat negara, beliau penulis lebih dari 10 buku termasuk Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran. Kiprahnya menonjol dalam membangun toleransi, diantaranya lewat inisiatif terowongan silaturahmi Masjid Istiqlal Katedral. Berikut merupakan nilai-nilai ASN yang sudah diterapkan oleh Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang patut dijadikan role model. Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar dikenal sebagai sosok yang mengedepankan kepentingan umat dan bangsa. Langkah-langkahnya seperti memakmurkan masjid, mengeluarkan kebijakan yang menyejukkan, mendekatkan agama dengan masyarakat, merupakan bukti nyata orientasi dari pelayanannya. Sebagai Menteri Agama, Profesor Nasaruddin Umar senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen dalam menjalankan tugas-tugasnya. Prinsip ini sangat terlihat dalam cara beliau membuat keputusan yang selalu didasarkan pada nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan objektivitas, tanpa terpengaruh oleh tekanan dari institusi ataupun individu tertentu. Dengan gelar doktor hingga guru besar bidang tafsir, serta pengalaman studi di berbagai universitas di dunia, Bapak Nasaruddin Umar memiliki kapasitas keilmuan yang sangat mumpuni. Kompetensinya bukan hanya dalam teori, tetapi juga dalam praktik. Terbukti dari kemampuannya memimpin organisasi besar dan memberikan solusi terhadap isu-isu kebangsaan maupun keagamaan. Salah satu ciri menonjol pada beliau adalah upaya menjaga kerukunan. Beliau memperkasai dialog lintas iman dan membangun terowongan silaturahmi antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral sebagai simbol persaudaraan. Sikap ini mencerminkan kemampuan beliau dalam menciptakan suasana harmonis, baik di kalangan agama Islam maupun pemeluk agama lain. Loyalitas dari Bapak Nasaruddin Umar terhadap bangsa dan negara bisa kita lihat dari perjalanan panjang karir beliau yang konsisten di bidang agama. Dimulai dari Dirjen Bimas Islam, Wakil Menteri Agama, hingga menjadi Menteri Agama, beliau tetap teguh mengabdi. Kemampuan adaptif yang dimiliki oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar tidak perlu diragukan lagi. Beliau mampu berkomunikasi dengan tokoh lintas budaya, menjalin hubungan internasional, bahkan dengan menjaga nilai keislaman. Di era global ini, beliau juga mampu memadukan antara nilai-nilai pesantren dengan pemikiran global, sehingga beliau mampu membuat kebijakan yang relevan dan dapat diterima oleh semua kalangan. Beliau mampu menyeimbangkan antara ketegasan birokratis dan kelembutan spiritual, menjadikannya sosok yang ideal sebagai pelayan umat maupun pelayan negara. Profesor Nasaruddin Umar telah membangun fondasi yang kuat di Kementerian Agama dengan pendekatan moderasi beragama, tata kelola yang transparan, serta peningkatan integritas kelembagaan. Demikianlah ulasan singkat tentang sosok Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar yang bisa kita jadikan panutan sebagai ASN yang berakhlak.